hukum meninggalkan jamaah ketika sedang sholat tarawih karena ada sebagian orang yang menjalankan sebelah suratan dan meninggalkan ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis Hudzaifah, Rasulullah mengatakan sholat tarawih maksudnya ma'al hatta yansharif, sampai imamnya selesai. Ya, terkala baru 8 rakaat kemudian dia ngibrit, ini bertentangan dengan hadis. Iya, imam masih ada hatta yansharif kata Rasulullah SAW. Hatta yansharif, maka dia akan kutiba lahu min jamil, akan dicatat sholat malamnya, sholat tarawihnya. Ya. Dan ini ditegur oleh Syekh Utsaimin rahimahullah sebagian syabab yang terlalu semangat tapi tanpa didukung dengan ilmu. Ya. Dia sebutkan dalam ceramah di Haram. Bahwa sebagian syabab salah dalam salah paham, semangat tidak dengan ilmu, ya, baru 8 rakaat selesai keluar ya. Kan kebetulan di Mekah Madinah, alhamdulillah, ya, artinya masyayikh ya, para imam rata-rata al-sunnah, Syekh Syubayr dan lain-lain. Ya. Mereka 23 rakaat sebagian syabab, subur-subur, ya. Ada anak muda, modal semangat kok. Keluar tuh, ini marah besar saya menyebutkan rahimahullah dalam perkara ini. Bertentangan jelas dengan hadis Rasulullah SAW. Iya. Dengan Rasulullah bersabda, ini majlis ju'ilal imam sama imam itu dijadikan untuk diikuti. Dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya la yu'lam khilaf, tidak diketahui ada perbedaan pendapat di antara ulama salaf tentang bolehnya lebih daripada 11 rakaat. Walaupun 11 rakaat itu yang afdal. Ya, walaupun Syekh Al-Albani agak keras dalam permasalahannya, tapi kesepakatan para ulama atau bisa dikatakan tidak ada inkar di antara ulama. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, mazhab Hambali, ulama salaf dan juga masyhur dari ulama salaf tidak ada yang inkar. Ya. Jadi bukan perkara yang prinsip seorang harus berpegang dengan 11 rakaat. Ya. Jika kalau Syekhul Islam ini lain Islam khilaf, tidak diketahui ada khilaf. Ya. Tahu Syekhul Islam jamaah tabligh apa yang buat ini? Nah, Syekhul Islam. Salah lagi, kalau Syekhul Islam ada lagi, tidak ada seluruh dunia yang salah lagi. Ya, jadi jangan tercabut, jangan hangat, yang terlalu ikut perasaan. Jadi lihat kembali kepada dalil. Rasulullah SAW ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya maka Yazid tidak menambah lebih daripada 11 rakaat, bukan berarti tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Sementara ada hadis yang umum mengatakan masna. Demikianlah fatwa A'immatul Athar. Ya. Fatwa A'immatul Athar. Saya tidak tahu selisih Al-Albani saja yang agak keras dalam permasalahan 23 atau 11. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Shalih Al-Fauzan, Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Rabi. Ya. Terkenal. Ya, artinya tidak bisa seorang mengukur kebenaran itu dari karena Quran yang berkata, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Harus dilihat dengan qawaid. Ya, harus dilihat dengan fiqh. Ya, jadi kebenaran itu bukan mutlak kepada Syekh Muqbil, bukan mutlak kepada Syekh Rabi atau Syekh Albani, lihat. Ya. Lihat aqwal a'immah semuanya. Ya. Buka wawasan semuanya. Sehingga bukan perkara yang prinsip seorang bertahan dengan 11 atau 23. Prinsip bagaimana dia bisa khusyuk. Ya, ruh salat itu khusyuk. Bagaimana dia bisa khusyuk dalam salatnya? Ya, bagaimana bisa khusyuk di dalam salatnya? Walaupun tidak sepakatnya afdal 11. Ya. Hanya saja yang jadi permasalahan. Apakah lebih 11 itu boleh? Dikatakan Syekhul Islam tidak diketahui ada perbedaan pendapat antara ulama. Syekhul Islam itu 700 tahun sebelum kita hidup ini. Ya. Dan dia mukhalif ulama yang mungkin di zamannya itu
sampai sekarang belum ada muncul seperti dia. Yang tatkala berbicara dalam suatu masalah, orang kira dia cuma paham masalah itu saja. Tatkala berbicara tentang masalah sholat, oh dia ini cuma paham masalah sholat, dikarenakan luasnya ilmu tentang sholat. Nanti ketemu lagi dengan orang lain, dia berbicara masalah puasa. Orang kira oh, ini orang ini lahirnya cuma belajar puasa saja. Artinya yang luar biasa yang pemahaman dari tentang puasa. Nanti belajar tentang ilmu faraid. Ini orang ini cuma ngerti faraid saja. Dari lahir sampai sekarang pelajaran cuma faraid. Dikarenakan betapa dalamnya ilmu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, kalau dia mengatakan tidak diketahui ada khilaf. Ini bukan melindung. Ya, kalau dia mengatakan tidak ada perbedaan pendapat dan ulama tentang bolehnya lebih dari 11 rakaat. Bukan melindung dia. Bukan yang baru ketemu 1-2 kitab. Ya. Kitabnya beliau saja beratus-ratus jilid, apalagi kitab yang jadi narasumber beliau. Ya, ini jadi paham sekarang insyaallah. Ya. Dan ini fatwa Imamul Afar di sebantarnya seorang talib ilmu atau mengaku-ngaku talib ilmu berkeras dalam permasalahannya. Ya. Apalagi ternyata ada hadis-hadis yang justru tercela seorang ngotot untuk keluar dari rakaat pertama, bukan dengan hadis jelas. Rasul mengatakan apa yang sahih sampai selesai imamnya. Ini belum selesai imamnya tidak ada librik. Ternyata salah paham. Akuan ya. Taruhlah Syekhul Islam salah. Taruhlah Imam Ahmad salah, Imam Syafi'i salah, Abu Hanifah salah, Imam Malik salah, Sufyan bin Uyainah salah, ulama salah. Yang benar cuma antum saja. Ya, taruhlah Syekh bin Baz salah, Syekh Muqbil salah, Lajnah Daimah salah. Tapi paling tidak ini masalah ijtihadiyah. Jangan ngotot. Iya. Yang benar cuma antum. Iya. Semua ulama yang kita sebutkan tadi salah. Iya. Tapi jangan ngotot. Permasalahan ijtihadiyah itu tidak boleh seorang ente yang tadi. Ente yang bid'ah. Gara-gara sholat 23 rakaat. Harus dipahami. Harus mengerti dawabit syariah. Iya. Batasan-batasan diatur oleh syariat untuk mengklaim seorang itu salah, berlaku bid'ah. Iya. Ini kalau Syekhul Islam salah, Ibnu Qayyim salah, Imam yang 4 salah, Syekh bin Baz salah, Lajnah Daimah salah. Ini kalau salah. Sementara permasalahan antum bisa lihat sendiri ya. Iya. Dalil-dalil yang umum menunjukkan bahwa